kabar semuanya? Kembali lagi di Open, obrolan penting. Nah, di episode kali ini kita mau bahas mengenai pulau yang berinisial S. Pulau yang berinisial S itu ada Sulawesi, ada Sumatera. Tapi Sulawesi kan udah kita bahas ya kemarin. Berarti hari ini kita akan bahas mengenai Pulau Sumatera. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Enaknya kita mulai dari Sumatera Utara dulu deh. Halo, saya Grace dari Sumatera Utara. Saya Stefanus Malau, saya dari F104 dan asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Nathaniel Hussein dari Padang, Sumatera Barat. Halo, saya Evelyn Ardiwan dari Riau. Halo, saya Shervina Valia dari Jambi. Saya Vanessa dari Jambi. Halo, perkenalkan aku Yeli dari Sumatera Selatan. Halo, saya Natasha dari Sumatera Selatan. Halo, saya Benadesia Lufi perwakilan dari Lampung. Nah, kita kan barusan udah kenalan nih. Tapi ya, ngomong-ngomong di Sumatera itu ada apa aja sih? Nah, karena itu, yuk kita kenalan semua pulau Sumatera, mulai dari Sumatera Utara. Siapa nih yang di sini suka makan mie? Nah, di Sumatera Utara ada loh makanan khas yang bahan dasarnya itu menggunakan mie, yaitu mie gomak. Mie ini dinamakan mie gomak karena di Sumatera Utara, gomak memiliki arti digenggam. Lah, terus apa hubungannya sama mie gomak? Dulu itu, mie gomak memang dibuat dengan cara digenggam. Tapi tenang, seiring berjalannya waktu, para penjual mie gomak ini sudah lebih memperhatikan kebersihan agar lebih higienis. Untuk rasa dari mie gomak ini memiliki rasa pedas ketir dari percampuran cabai, bawang, dan andaliman. Nah, kalau di Sumatera Utara, andaliman itu udah terkenal banget loh. Andaliman itu sering disebut-sebut sebagai merica Batak, karena memiliki rasa menyengat di lidah dan segar. Mie gomak rebus biasa disajikan dalam kuah yang terpisah. Untuk kuahnya sendiri, ini mirip seperti gulai karena menggunakan santan. Tetapi yang menjadi pembedanya itu, kalau kuah dari mie gomak ini menggunakan kunyit yang sedikit, jadi kuah dari mie gomak ini nyaris berwarna putih. Dan itulah salah satu ciri khas dari mie gomak rebus. Nah, bagi kalian yang suka mie goreng, tenang loh. Mie gomak ini juga ada versi gorengnya. Untuk rasa dari mie gomak goreng ini, memiliki rasa pedas dan asam. Rasa itu tercipta dari adanya andaliman atau merica Batak ini. Untuk mie yang dipakai di masakan ini juga mie tertentu loh. Mie yang dipakai itu mie yang memiliki diameter lebih lebar, mie yang lebih panjang, dan mie yang memiliki tekstur lebih kenyal daripada mie lainnya sehingga mie-nya itu mudah putus. Dan mie gomak ini juga sering disebut sebagai spaghettinya orang Batak karena mie yang dipakai ini juga mirip seperti mie yang dipakai di spaghetti. Nah, kita sudah mengenal makanan khas dari Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan wisata alam yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, kita sudah mengenal beberapa wisata alam, dan banyak juga yang belum terekspos. Salah satunya yaitu air terjun Sipiso-Piso. Air terjun ini berada di Desa Tongging, Kecamatan Merek, dan dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Karo. Air terjun ini memiliki suasana yang asri karena memiliki pohon rindang di sekitar dan di daerah air terjun ini. Lokasi air terjun ini tidak jauh dari danau terbesar di Asia Tenggara, Danau Toba. Nah, air terjun ini memiliki nama Sipiso-Piso. Unik bukan? Di Sumatera, pisau berarti pisau. Dan jika kita lihat dari jauh, air terjun ini berbentuk seperti pisau yang tajam dan panjang. Juga, air terjun ini salah satu air terjun terpanjang di Indonesia dan panjangnya sampai dengan 800 meter dan setara dengan 8 kali lapangan sepak bola loh. Untuk mencapai dasar dan melihat air terjun yang indah ini dari dekat, kita harus menempuh jalan yang terjal yang panjang dari atas bukit hingga ke daratan sungai. Pasti lelah bukan? Tapi lelah itu akan terbayar jika kita sampai dan menikmati pemandangan yang indah dari dekat. Kita sudah mengenal makanan khas dan wisata alam di Sumatera Utara. Jika kalian pergi mengunjungi Sumatera Utara, jangan lupa mencobai mie gomak dan berwisata ke air terjun Sipiso-Piso ya.
Saya tunggu di Sumatera Utara. Terima kasih. Wah, ternyata Sumatera Utara mempunyai makanan khas dan wisata alam yang unik dan seru-seru ya. Akan tetapi, Sumbar tidak kalah menariknya loh dari Sumatera Utara. Aku, Kalisa, akan memperkenalkan kalian mengenai Sumbar nih. Akan tetapi, ya seperti biasalah, pantun dulu. Baju baru di hari raya, kurangnya pendek baju takutai. Untuk hadirin kasadonyo, salam kenal dari Denai. Untuk Sumatera Barat, siapa sih nggak tahu makanan khasnya? Ya, itu adalah rendang. Rendang adalah makanan yang terbuat dari daging, tapi biasanya sih daging sapi ya. Terus nih, rendang itu terbuat dengan banyak sekali rempah-rempah dan santan yang dimasak dengan api kecil selama 5-6 jam. Kemudian rendang juga sering dibawa oleh orang-orang untuk pergi merantau karena tidak mudah basi loh teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak nih, ternyata di survei tahun 2011 dan 2017, rendang itu terpilih menjadi makanan paling enak sedunia loh. Jadi, bagi kalian yang belum cobain deh. Tapi hati-hati, nagih ya. Selain makanan khas Sumatera Barat, juga ada wisata alam yang terkenal di Sumatera Barat. Wisata alamnya yaitu Ngaresyanok. Ngaresyanok itu lembah yang terletak di Kecamatan Gadong Empat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ngaresyanok ini terbentang dari bagian selatan Ngareguheketan hingga ke desa Syanok Antam Suku dan berkelok-kelok hingga ke distrik Paluku. Jadi kalau misalnya kalian mampir ke Pulau Sumatera, jangan lupa berkunjung ke Sumatera Barat ya. Sampai jumpa. Waduh, ngomongin soal makanan, jadi lapar banget nih. Apalagi ya tadi, gomak, rendang. Ya ampun, kayaknya enak banget gitu loh. Apalagi ya tadinya tentang wisata. Rasanya pengen langsung jalan-jalan saat itu juga. Tapi kan lagi pandemi ya, jadi kita tunda dulu jalan-jalannya. Nah, kita kan tadi udah cerita nih soal Sumatera bagian atas. Sekarang kita geser dulu yuk ke Sumatera bagian tengah. Bener banget, apalagi kalau bukan Riau. Tapi sebelum itu, aku Evelyn mau kasih sebuah pantun dulu nih buat kalian. Pergi ke pasar nak beli kebaya, jangan lupa minum cincau. Apa kabar semuanya? Salam kenal kita dari Riau. Nah, ngomongin soal makanan, Riau juga gak kalah nih sama makanannya. Di Riau, kita punya yang namanya bolu komojo. Nah, bolu komojo ini udah kayak ciri khas dari Riau gitu deh, dari ibu kota provinsi Riau, yakni Pekanbaru. Nah, menurutku itu bolu komojo itu unik banget, karena bentuknya itu seperti bunga kamboja gitu, terus dia warnanya hijau-hijau gitu loh. Nah, teksturnya juga gak kalah unik. Kalau kita tahu kan bolu biasa paling lembut-lembut soft gitu kan. Nah, kalau bolu komojo itu dia punya tekstur yang lebih padat, terus dia juga punya rasa manis dan sedikit aroma serta rasa kuning telur. Tapi ya bukan berarti kalau ada kuning telur dia jadi amis ya. Enggak, dia nggak amis sama sekali. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ya atau pengen coba buat nih di rumah, bolu komojo itu dibuat dari santan, dari mentega, dari gula pasir, tepung dan beberapa bahan tambahan lainnya. Lah, terus warna hijaunya dari mana dong? Tadi kan aku udah bilang tentang warna hijau. Nah, warna hijaunya itu didapat dari bahan alami, yaitu dari campuran air daun suji dan air daun pandan. Kalau bolu komojo asli ya, dulu itu dimasak dikukus secara tradisional. Tapi ya kita tahu seiring perkembangan zaman pasti ada modifikasi dan variasi. Makanya kita sekarang bisa menemukan bolu komojo rasa durian. Nah, bolu komojo ini biasanya sih digunakan atau disajikan dalam acara-acara gitu. Tapi bisa juga kok dijadikan sebagai oleh-oleh khas Riau. Nah, ngomongin soal makanan, rasanya masih kurang klop gitu nggak sih kalau kita belum ngomongin soal wisata? Mungkin sebagian dari kalian mikir, apaan sih Riau? Paling sawit doang isinya. Tunggu dulu. Riau itu nggak sebatas sawit doang loh teman-teman. Di Riau itu kita juga punya wisata alam yang namanya Ulu Kasok. Nah, Ulu Kasok ini terletak di Desa Pulau Gadang, Kecamatan 12, Koto Kampar. Nah, siapa nih yang udah pernah jalan-jalan ke Raja Ampat?
Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ke Raja Ampat, pemandangan di Ulu Kasok ini nggak gitu asing lagi sih di mata teman-teman, karena dia emang mirip banget sama Raja Ampat. Makanya orang sering menyebutnya sebagai Raja Ampat ala-ala Kampar. Nah, kalau teman-teman kesini ya, aku jamin kalian pasti nggak akan kecewa sama pemandangannya. Lihat ya, dia itu udah asri banget. Ditambah pulaunya yang hijau, hutan yang masih lebat, dan juga dikelilingi oleh perairan. Wah, kebayang gak sih seberapa sejuk dan indahnya pemandangan di Ulu Kasok ini? Nah, kalau kita dari ibu kota provinsi Riau ya, atau Pekanbaru, kurang lebih sih butuh waktu perjalanan sekitar 2 jam. Nah, di Ulu Kasok ini kita juga bisa menikmati beberapa wisata alam nih teman-teman. Ada 3. Nah, yang pertama itu air terjun Ulu Kasok. Terus yang kedua kita juga bisa loh keliling pulau menaiki speedboat, atau kalau kalian nih yang suka foto-foto atau menikmati pemandangan, boleh nih foto atau menikmati pemandangan dari puncak Ulu Kasok. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau Ulu Kasok itu dulunya merupakan sebuah pemukiman bernama Pulau Gadang. Tapi kemudian dialokasikan ke tempat lain nih, karena Pulau Gadang ini mau dijadikan sebagai proyek PLTA di tahun 1991. Nah, jadi itu dulu dari Riau. Jangan lupa mampir ya kalau udah selesai pandeminya. Sekarang kita pindah ke kota Jambi dulu yuk. Hai Shervi dan Vanessa, boleh ceritain nggak Jambi itu gimana sih? Boleh banget dong. Nah, kita kan udah dengerin nih dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga dari Riau. Keren-keren banget ya makanan dan tempat wisata alamnya. Eits, tapi Jambi juga nggak kalah keren nih. Jambi juga memiliki tempat wisata alam dan makanan yang keren-keren banget dong pastinya. Nah, salah satu makanan khas dari Jambi adalah tempoyak. Tempoyak merupakan makanan yang terbuat dari durian loh. Nah, kalian tahu nggak sih cara pembuatannya itu gimana? Nah, pasti banyak nih yang nanya, pembuatannya susah nggak sih? Nah, jadi pembuatannya itu bener-bener gampang banget. Dan bahan-bahannya pasti ada nih di rumah kalian. Kecuali duriannya ya, duriannya pasti harus dibeli dulu. Nah, jadi untuk untuk pembuatannya sendiri gampang banget ya. Kita hanya membutuhkan 2 bahan tambahan saja, yaitu garam dan potongan cabai-cabai. Nah, jadi kita akan menyiapkan 1 toples, lalu kita masukkan daging duriannya, kemudian kita masukkan garamnya secukupnya, dan juga kita masukkan potongan-potongan cabai yang udah dipotong. Lalu kita tutup toplesnya dengan rapat dan diamkan selama beberapa hari. Kemudian tempoyak pun siap disajikan, tetapi tempoyak tidak disajikan hanya untuk dimakan secara langsung dan juga ditumis ya, tetapi tempoyak juga dapat dimasak dengan udang secara bersamaan, ataupun dapat dimasak dengan cabai yang udah diulek maupun udah di blender, kemudian dijadiin satu dan dimasukin sama pete. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, tempoyak yang paling favorit dan banyak banget orang cari adalah tempoyak yang dicampur dengan ikan patin. Kalian harus cobain deh, ini bener-bener makanan yang enak banget. Oke, selanjutnya kita akan bahas tempat-tempat wisata yang ada di Jambi, dan tentunya nggak kalah bagusnya dong dengan daerah-daerah sebelumnya. Langsung aja, tempat pertama yang akan kita bahas adalah Taman Hutan Pinus. Jadi taman ini merupakan salah satu ruang terbuka dengan sensasi hijau yang sangat menyegarkan dan dipenuhi dengan pohon-pohon pinus. Oh ya, biaya tiket masuknya juga sangat murah loh, nggak sampai 10.000 per tiketnya. Dan uniknya tempat ini paling sering dijadikan sebagai latar untuk pengambilan foto-foto Sweet 17, pre-wedding, dan juga bahkan ada yang pernah syuting short film di sana. Jadi worth it banget ya. Kita bisa dapat foto-foto yang bagus dengan budget yang murah juga. Nah, lanjut ke tempat wisata yang kedua, yaitu Jambi Paradise. Nah, Jambi Paradise ini merupakan taman yang ada di Jambi yang suasananya itu sangat mirip dengan Marina Bay di Singapura, yaitu Gardens by the Bay. Nah, di taman ini juga terdapat beberapa wahana yang seru, diantaranya ada wahana air, outbound, dan juga spot atau tempat untuk foto-foto yang instagramable. Jadi tempat ini sangat cocok dan direkomendasikan untuk kalian yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman terdekat. Nah, itu dia seputar informasi dari Jambi. Selanjutnya kita akan beralih ke Sumatera Selatan. Sekarang kita jalan-jalan lagi ya ke Jembatan Ampera yang merupakan ikon dari ibu kota Sumatera Selatan. Halo, salam kita galau. Perkenalkan, aku Yeli. Nah, kali ini kita yang berasal dari Sumsel ingin mengenalkan salah satu makanan khas yang sangat terkenal baik skala nasional maupun internasional, yaitu pempek. Jadi pempek itu sebenarnya punya beberapa jenis loh.
seperti pempek kapal selam, lenjer, bulat, kates, telur kecil, dan jenis lainnya. Berdasarkan bahan pembuatan, pempek juga terbagi menjadi dua, yaitu pempek dos yang terbuat dari sagu dan pempek ikan yang terbuat dari ikan. Ikan yang digunakan juga beragam loh, seperti belido dan tenggiri, sesuai dengan selera masing-masing. Tapi yang biasa digunakan adalah ikan tenggiri. Selain makanan khas, Sumatera Selatan juga memiliki wisata alam yang unik dan indah loh. Mungkin kebanyakan orang tahu itu cuma jembatan Ampera. Tapi ada salah satu wisata alam yang gak kalah unik dan gak kalah indah loh dibandingkan jembatan Ampera, yaitu air terjun Bidadari. Jika kalian kesini, ke Sumatera Selatan, kalian tuh harus banget pergi ke air terjun ini. Karena air terjun ini bukan hanya unik dan indah, tapi spesial loh. Konon katanya, air terjun ini adalah tempat pemandian bidadari. Bukan hanya tempat pemandian bidadari, tapi air terjun ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan juga kita bisa menyegarkan tubuh kita dengan berenang-renang di telaga yang berada di bawah air terjun tersebut. Nah, air terjun ini juga dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama air terjun Ayak Asam. Air yang mengalir di air terjun ini bermuara di Sungai Lematang. Air terjun ini juga ternyata memiliki fakta lain. Fakta lainnya adalah air terjun ini adalah air terjun tertinggi di Sungai Asam yang memiliki tinggi 30 meter, lebar atas 10 meter, dan lebar bawah 15 meter. Nah, di sekitar air terjun tersebut ada juga bebatuan-bebatuan yang terjajar rapi yang terlihat sangat indah. Bahkan karena pesonanya yang sangat indah, air terjun ini dijadikan lokasi syuting. Nah, kalau kalian mau mengunjungi air terjun ini, ada waktu tertentu untuk mengunjungi air terjun ini. Waktu tentunya adalah musim panas. Karena kalau musim hujan, keindahan air terjun ini dan juga pemandangan alam di air terjun ini akan tertutup kabut. Dan juga debit air yang akan meningkat dan kita tidak bisa menyegarkan tubuh dengan berenang-renang di telaga yang ada di bawah air terjun tersebut. Nah, sambil kita menikmati pesona alam yang indah, ada 3 air terjun yang berada di bawah air terjun Bidadari ini, yang bisa kalian nikmatin, yaitu air terjun Bujang Gadis, air terjun Sumbing, dan air terjun Nafa. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan tentang makanan khas dan wisata alam dari Sumatera Selatan. Jika kalian mengunjungi Sumatera Selatan, jangan sampai lupa untuk mencicipi pempek dan mengunjungi air terjun Bidadari ya. Sampai jumpa! Wah, menarik banget ya setelah dengar tentang daerah-daerah di Indonesia. Tapi, provinsi yang lebih dikenal dengan gajahnya ini juga memiliki beberapa keunikan baik dari segi wisata alam maupun kulinernya guys. Kalian bisa nebak gak kira-kira ini daerah mana? Betul, Lampung. Buat makanan khas dari Lampung, aku yakin banyak dari kalian yang udah gak asing lagi nih sama yang namanya keripik pisang. Nah, keripik pisang dari Lampung ini berbeda dari keripik pisang biasanya. Karena keripik pisang ini banyak varian seperti rasa coklat, keju, mocha, bahkan rasa buah-buahan pun ada. Selain itu, yang paling terkenal juga adalah keripik pisang coklat khas Lampung. Keripik pisang ini dibuat dengan cara di oven, sehingga lebih bisa tahan lama dan dari segi rasa itu kegaringannya mantap. Terus kalian wajib banget deh cobain ini kalau datang ke Lampung. Terus bagi kalian yang gak suka keripik pisang, jangan bilang keripik pisang itu gak enak guys. Sebelum cicip keripik pisang khas Lampung ini. Dan jangan takut gak bisa cicip karena lagi pandemi guys. Karena keripik pisang ini sekarang bisa banget loh kalian dapetin atau kalian order dari platform online. Nah, kalau misalnya cuma bahas makanan gak asik dong. Jadi aku mau kasih tahu tentang wisata alam di Lampung. Wisata alamnya adalah Pulau Tegal Mas yang memiliki banyak banget kekayaan alam bawah laut yang menakjubkan loh. Mereka menyajikan suasana laut yang sepi karena lokasinya di pulau terpencil yang dikepung perbukitan. Air laut berwarna hijau toska yang bening dengan terumbu karang yang indah menjadi pemandangan utama di depan resort. Lautnya juga nggak bergelombang karena posisinya berada di Teluk Lampung.
terlindung dengan gugusan pulau yang berbukit-bukit. Gak cuma bisa ngelihat dari atas, kita juga bisa loh beraktivitas, yaitu snorkeling. Terus, jika kita beruntung, kita bahkan bisa melihat penyu hijau yang langka. Tanpa harus ke laut dalam pun, kita sudah bisa menikmati terumbu karang yang dihiasi dengan ikan berwarna-warni. Pulau Tegal Mas Lampung ini berada di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Untuk sampai ke sini, kalian harus menggunakan jasa perahu penyeberangan dari Pantai Sarilinggung yang berjarak sekitar 24 km atau dapat dikatakan 53 menit berkendara dari pusat kota Lampung. Sehingga jangan lupa mampir ya guys, karena di situ bakal keren banget. Wah, keren banget sih. Kita barusan dengerin nih cerita dari teman-teman kita soal makanan khas sama wisata alam dari 6 daerah di Pulau Sumatera yang berbeda-beda. Tapi nggak kerasa kita udah di ujung acara nih teman-teman. Jadi lain kali kalau misalnya teman-teman mau main ke Pulau Sumatera, jangan lupa datang ke tempat wisata dan juga cobain makanan khas yang pastinya bakal ngangenin ya. Akhir kata, Kayu Papan Bunga Setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa